Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah keuangan yaitu akan mempresentasikan tentang penganggaran modal, dan kelompok ini beranggotakan Alif Maulana Akmal, Bagas Nur Setia, Muhammad Rihan Gardadiwana, Dimas Chandra Wijaya, dan Muhammad Yusuf Ramadan. Penganggaran modal. Pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Jadi penganggaran modal ini sangat penting bagi si penganggar modal, karena kita bisa meramalkan apa tentang kedepannya nanti yang akan dilakukan atau yang sudah terplanning, agar tidak ada over atau under investasi gitu. Lalu untuk penganggaran modal itu meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran atau cost dan manfaat benefit yang dikuantifikasikan, sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkan dengan alternatif investasi lainnya. Jadi penganggaran modal itu semua itu harus dilihat dari beberapa aspek. Kita bisa membandingkan beberapa alternatif investasi lainnya. Nah, seperti contoh, apabila ada investasi yang lebih menguntungkan, kenapa tidak? Begitu, seperti ya di dalam dunia bisnis kan setiap orang harus menginginkan keuntungan, bukannya mencari kerugian, begitu. Manfaat penganggaran modal. 1. Agar tidak terjadi over atau under investment. 2. Dapat lebih terperinci dan teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. 3. Untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. 4. Mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Estimasi arus kas. Dalam melakukan analisa penganggaran modal, maka diperlukan estimasi arus kas, dimulai dari investasi awal hingga proyek itu berjalan, di mana pada tahap awal kas perusahaan masih negatif karena perusahaan hanya mengeluarkan dana untuk pelaksanaan proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai dan arus kas akan menjadi positif, akibatnya adanya penghasilan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Perhitungan kelayakan investasi. Cash flow. Untuk memenuhi kebutuhan investasi, modal dapat dicari dari berbagai sumber yang ada dan yang perlu memperoleh berkaitan dengan perolehan modal adalah masa pengambilan dalam jangka waktu tertentu. B. Nilai yang dikaitkan dengan waktu, time value of money. Dalam mengetahui nilai uang yang dikaitkan dengan waktu, maka metode yang akan dipakai metode net present value atau NPV. Rumus NPV dapat dilihat di bawah ini. Klasifikasi arus kas. 1. Aktivitas operasi. Kas dari kegiatan operasi utamanya diperoleh dari pendapatan entitas serta aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi ataupun pendanaan. 2. Aktivitas investasi. Kas dari suatu kegiatan investasi diperoleh dari penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang. 3. Aktivitas pendanaan. Kas dari suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan perubahannya kontribusi modal dan pinjaman entitas baik dalam jumlah maupun komposisinya. Penilaian investasi. A. Average Rate of Return atau ARR.
Model ini adalah penghitungan rata-rata laba bersih atau earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. B. Payback period atau PPP. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau net cash flow atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal proyek. Metode payback period adalah metode yang diperlukan untuk dapat menutup pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto net cash flow. C. Net present value atau NPV. Dalam metode ini, pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang atau present value dan keseluruhan proceeds yang diharapkan atas discount rate tertentu. Kemudian jumlah present value dari keseluruhan selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya atau initial investment. Selisih antara present value dari keseluruhan dengan present value dari pengeluaran modal capital outlays dinamakan nilai neto sekarang atau neto present value. D. Profitability Index atau PI. Model ini adalah penghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dianggap layak dan juga sebaliknya. E. Usulan investasi. Usulan investasi digunakan untuk dapat menentukan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Berikut contoh-contoh dari usulan investasi. Perusahaan A membangun sebuah proyek dengan membutuhkan investasi sebesar 50 juta dengan umur menggunakan 10 tahun tanpa nilai sisa, serta tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Dan ketentuan itu setelah pajak dari proyek tersebut adalah dicari dengan menggunakan metode AAR atas dasar initial investment dan metode payback period. 1. AAR atas dasar initial investment. Diketahui IO sebanyak 50 juta. Bunga atau COC 10%. UE atau umur investment 10 tahun. Kemudian cara menjawabnya, NI 15 juta ditambah 14 juta ditambah 13 juta ditambah 12 juta ditambah 11 juta ditambah 10 juta ditambah 9 juta ditambah 8 juta ditambah 7 juta ditambah 6 juta. Hasilnya adalah 105 juta rupiah. AR sama dengan dalam kurung NI per IO kurung tutup dikalikan 100% sama dengan kurung buka 105 juta per 50 juta dikalikan 100%. Hasilnya 201%. Kesimpulan dari hasil perhitungan AAR lebih dari COC yaitu 210%, lebih dari 10%, maka usulan proyek diterima. F. Teknik perhitungan hasil proyek investasi. Dalam melakukan perhitungan hasil proyek investasi, ada beberapa cara yang dipakai, yang diantaranya adalah dengan metode PP, PI, AAR, dan NPV. G. Ilustrasi kasus penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal digunakan untuk melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal, seperti untuk pembelian equipment baru, untuk memperkenalkan produk baru, dan untuk memodernisasi fasilitas pabrik.